Wow, kabar gembira bagi pecinta timnas Indonesia pada hari ini. Guna penuhi ambisi lolos Piala Dunia, Patrick Kluivert bidik pemain top Eropa dari Bayer Leverkusen. Wah, pemecatan Sintayong jadi trending topik dunia. Pelatih top Eropa sampai puji kiprah Sintayong. Ini dia yang dikatakan pelatih top Eropa terhadap Sintayong yang pasti bikin kalian terkejut mendengarnya. Nah loh, fanbase Manchester United sampai tahu kronologi pemecatan Sintayong. Ternyata, Erick Thohir memang ingin menyingkirkan Sintayong sejak lama. Loh kok bisa? Simak faktanya sebagai berikut. Wah. Awas hati-hati coach. Bisa-bisa Anda langsung dipecat. Belum juga melatih. Patrick Kluivert kritik fasilitas timnas Indonesia. Kira-kira apa yang dikritik sampai bisa bikin pemecatan lagi? Yuk saksikan berita selengkapnya yang pasti bikin kalian terkejut mendengarnya. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Pelatih top Eropa sampai puji Sintayong. Timnas Indonesia kini menjadi salah satu topik yang hangat diperbincangkan di dunia sepak bola, terutama setelah keputusan mengejutkan mengenai pemecatan Sintayong dari kursi kepelatihan. Sosok yang telah 5 tahun membawa perubahan besar ini meninggalkan jejak yang tak akan mudah dilupakan, baik oleh para pemain, penggemar, maupun pengamat sepak bola internasional. Salah satu suara yang turut menyayangkan keputusan ini datang dari Roberto Mancini, pelatih ternama asal Italia yang pernah memimpin timnas Arab Saudi. Dalam wawancaranya dengan media Arab Saudi, Koora, Mancini secara khusus memuji perkembangan luar biasa timnas Indonesia di bawah Sintayong. Ia menyoroti bagaimana skuad Garuda yang dulunya sering dianggap lemah, kini mampu tampil kompetitif di level Asia. Bahkan, Mancini secara gamblang mengakui bahwa tim yang diasuh oleh Sintayong berhasil menahan imbang Arab Saudi di kandang mereka sendiri pada September 2024 dengan skor 1-1. Pujian Mancini tidak berhenti di sana. Ia menilai bahwa timnas Indonesia kini dihuni oleh pemain-pemain profesional yang mampu memberikan perbedaan. Nama-nama seperti Jay Itzes, Ragnar Oratmangoen, dan Sandy Walsh yang memiliki pengalaman di liga-liga Eropa telah memberikan fondasi kuat bagi skuad Garuda. Mancini juga mengungkapkan bahwa Arab Saudi kesulitan menghadapi Indonesia karena skuad Garuda kini jauh lebih matang secara taktik dan mental. Pertandingan melawan Arab Saudi di Jeddah menjadi salah satu momen yang paling dikenang dari era kepelatihan Sintayong. Saat itu gol Ragnar Oratmangoen membawa Indonesia unggul lebih dulu sebelum disamakan oleh tuan rumah. Namun yang paling mencuri perhatian adalah aksi gemilang Maarten Paes, penjaga gawang naturalisasi Indonesia, yang berhasil menggagalkan penalti di saat-saat krusial. Pertandingan ini menjadi simbol bagaimana Sintayong telah mengubah wajah sepak bola Indonesia menjadi lebih berani dan kompetitif. Meski kini timnas Indonesia berada di posisi ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, peluang untuk melaju ke putaran berikutnya masih terbuka lebar. Warisan yang ditinggalkan Sintayong berupa kepercayaan diri dan semangat juang menjadi modal besar untuk menghadapi tantangan berikutnya. Namun pemecatan Sintayong tetap menyisakan tanda tanya besar, apakah pelatih pengganti mampu melanjutkan tren positif ini? Keputusan PSSI memutus kerjasama dengan Sintayong menuai pro dan kontra di kalangan penggemar. Banyak yang menganggap bahwa langkah ini terlalu tergesa-gesa, mengingat kontribusi besar yang telah diberikan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Bagaimana menurut Anda? Apakah pemecatan Sintayong adalah keputusan yang tepat atau justru kesalahan besar yang bisa berdampak pada performa timnas Indonesia ke depannya? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Penuhi ambisi lolos Piala Dunia, Patrick Kluivert bidik mantan pemain Bayer Leverkusen. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, kembali membuat langkah strategis dengan membidik pemain muda bertalenta
Reno Muns, mantan pemain Bayer Leverkusen. Reno Muns menjadi sorotan karena potensinya yang besar untuk memperkuat lini belakang skuad Garuda tanpa perlu melalui proses naturalisasi yang memakan waktu. Berdasarkan data dari Transfermarkt, Reno Muns lahir di Jakarta pada 2 Oktober 2005, yang berarti ia memenuhi syarat bermain untuk timnas Indonesia sesuai statuta FIFA pasal 7. Meskipun kedua orang tuanya adalah warga negara Jerman tanpa garis keturunan Indonesia, kelahirannya di tanah air membuatnya otomatis berhak membela merah putih. Karier Reno Muns dimulai di Bayer Leverkusen U19, di mana ia tampil dalam 38 pertandingan dengan kontribusi 2 gol selama musim 2020-2024. Pada 1 Juli 2024, ia bergabung dengan klub Bundesliga 2, Greuther Fürth, dan telah mencatatkan 12 penampilan. Selain di level klub, Muns juga mencatat pengalaman internasional dengan membela timnas Jerman U19. Tampil dalam 5 laga internasional, termasuk 2 pertandingan kualifikasi UEFA Euro U19 Championship. Kemampuan Reno Muns sebagai bek tengah menjadi aset yang menjanjikan. Ia memiliki fleksibilitas bermain di sisi kiri pertahanan mirip dengan peran Calvin Verdong dan dapat menjadi tandem sempurna bagi Jay Itzes di lini belakang. Patrick Kluivert yang tengah memimpin Indonesia dengan ambisi besar lolos ke Piala Dunia menilai Reno Muns sebagai tambahan yang ideal untuk memperkuat timnas Indonesia. Dengan pengalamannya di level klub Eropa dan internasional, Muns diharapkan mampu membawa lini pertahanan Garuda ke level berikutnya. Apakah menurut Anda Reno Muns adalah pilihan tepat untuk membantu Indonesia mencapai impian besar lolos ke Piala Dunia? Ataukah langkah ini masih menyisakan keraguan? Berbagi pendapat Anda di kolom komentar. Apakah mendatangkan pemain-pemain berbakat seperti Reno Muns adalah langkah terbaik bagi timnas Indonesia atau sebaiknya fokus pada pengembangan pemain lokal? Mari kita diskusikan bersama, karena suara Anda juga penting untuk masa depan sepak bola Indonesia. Ambisi besar membutuhkan langkah besar. Dengan bakat-bakat seperti Reno Muns, apakah Garuda siap terbang lebih tinggi di kancah internasional? Erick Thohir akhirnya umumkan sosok Direktur Teknik PSSI. Pecinta sepak bola tanah air tengah menantikan langkah besar berikutnya dari PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Setelah Patrick Kluivert resmi bergabung sebagai pelatih timnas Indonesia, satu posisi strategis lain masih menjadi tanda tanya besar siapa yang akan mengisi kursi Direktur Teknik (Dirtek) PSSI. Erick Thohir dalam sebuah pernyataan resmi pada 15 Januari 2025 mengungkapkan bahwa posisi Dirtek akan diumumkan setelah Kluivert menyelesaikan tugas awalnya. Namun, yang membuat publik semakin penasaran adalah pernyataan Erick bahwa sosok Dirtek ini tidak hanya akan fokus membantu pengembangan tim senior, tetapi juga menciptakan fondasi filosofi sepak bola nasional yang kokoh. Pernyataan ini memunculkan berbagai spekulasi apakah PSSI akan menunjuk nama besar dari luar negeri atau kembali mempercayakan jabatan tersebut kepada talenta lokal. Sebagai jembatan antara filosofi sepak bola nasional dan program pengembangan usia muda, posisi Dirtek memiliki peran yang krusial. Jabatan ini sebelumnya dipegang oleh Indra Syafri, yang kini difokuskan untuk menangani timnas Indonesia U20. Dengan jadwal yang sangat padat sepanjang 2025, seperti kualifikasi Piala Dunia, SEA Games, hingga kejuaraan AFC, kehadiran seorang Dirtek yang berkompeten dinilai akan menjadi penentu keberhasilan timnas Indonesia di berbagai level. Erick Thohir menegaskan bahwa Dirtek mendatang tidak hanya akan mendukung Patrick Kluivert, tetapi juga bekerja langsung dengan pelatih tim kelompok umur, termasuk U17, U20, dan U23. Dalam visi besar Erick, Dirtek akan menjadi sosok yang menciptakan identitas permainan timnas Indonesia yang kuat dan konsisten di semua level. Pengumuman bahwa keputusan baru akan diambil pada Februari 2025 menambah elemen misteri. Apakah PSSI sedang melirik nama-nama besar dari Eropa atau mempertimbangkan pelatih-pelatih lokal yang memahami karakter sepak bola Indonesia? Kembalinya Patrick Kluivert ke Belanda untuk memantau pemain-pemain diaspora juga menimbulkan spekulasi.
Apakah Dirtek nanti akan bekerja berdampingan dengan Kluivert dalam proyek besar mengintegrasikan pemain Eropa ke dalam skuad Garuda? Dengan peran besar yang akan diemban Dirtek, publik kini dibuat penasaran siapa yang layak untuk mengisi posisi ini. Apakah Anda mendukung keputusan Erick Thohir untuk menunggu hasil kerja Patrick Kluivert sebelum menunjuk Dirtek? Ataukah menurut Anda posisi ini seharusnya segera diisi agar timnas Indonesia bisa bergerak lebih cepat? Bagikan opini Anda di kolom komentar. Siapa menurut Anda sosok yang paling tepat untuk menjadi Direktur Teknik PSSI dan mengapa? Mari kita diskusikan bersama. Fanbase Manchester United sampai tanggapi pemecatan Shin Tae-yong. Pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia pada Senin 6 Januari lalu melalui konferensi pers di Menara Dana Reksa, Jakarta memicu gelombang reaksi dari publik sepak bola Indonesia. Banyak yang mempertanyakan keputusan ini, terutama karena Shin Tae-yong dianggap telah membawa perubahan signifikan pada performa timnas. Salah satu fanbase Manchester United di Indonesia, @ulfocusid, mengunggah pendapat yang cukup menggemparkan. Dalam sebuah postingan Instagram, mereka mengungkap dugaan bahwa PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir sebenarnya sudah lama ingin memecat Shin Tae-yong. Menurut fanbase tersebut, tanda-tanda ketidaksukaan Erick Thohir terhadap Shin Tae-yong sudah terlihat jauh sebelum pemecatan terjadi. Salah satu contohnya adalah penundaan perpanjangan kontrak Shin Tae-yong serta target-target yang diberikan kepada pelatih asal Korea Selatan itu yang dinilai tidak realistis. Gelagat PSSI untuk pecat Shin Tae-yong sudah kelihatan sejak lama, tapi dukungan besar dari publik membuat langkah itu sulit dilakukan. Bahkan, target-target tidak masuk akal yang diberikan tetap berhasil dicapai oleh Shin Tae-yong, tulis mereka. Namun, kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 disebut menjadi momentum yang dimanfaatkan PSSI untuk mengambil langkah pemecatan. Dalam pandangan fanbase ini, kekalahan tersebut seperti menjadi alasan yang dicari-cari untuk menyingkirkan pelatih yang telah membawa timnas ke arah positif. Menurut mereka, keputusan ini dapat menjadi blunder besar bagi PSSI dan Erick Thohir. Memecat Shin Tae-yong di tengah kepercayaan publik adalah langkah berisiko. Jika timnas gagal lolos ke Piala Dunia 2026, keputusan ini akan tercatat sebagai blunder terburuk dalam sejarah sepak bola Indonesia. Namun, ada juga harapan yang disematkan pada pengganti Shin Tae-yong, yaitu Patrick Kluivert yang baru saja ditunjuk. Semoga Patrick Kluivert bisa membawa tim Garuda ke level yang lebih tinggi dan mewujudkan impian bermain di Piala Dunia 2026, tutup mereka. Keputusan ini memecah opini publik. Apakah Anda setuju dengan pemecatan Shin Tae-yong? Ataukah menurut Anda langkah ini terlalu tergesa-gesa? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Apakah Patrick Kluivert adalah sosok yang tepat untuk membawa timnas Indonesia ke panggung dunia? Atau ini justru menjadi awal dari kemunduran? Suara Anda penting untuk masa depan sepak bola Indonesia. Jairo Riedewald akhirnya buka suara soal naturalisasi dirinya. Pemain keturunan Maluku Jairo Riedewald akhirnya angkat bicara soal rencana naturalisasinya untuk membela timnas Indonesia. Pernyataan ini langsung memancing perhatian publik, terutama para pecinta sepak bola di tanah air. Riedewald, yang saat ini bermain untuk Royal Antwerp di Liga Belgia, mengungkapkan bahwa proses naturalisasinya berjalan lancar dan hanya tinggal menunggu waktu. Namun, apa yang sebenarnya ada di benak pemain berusia 28 tahun ini? Jairo Riedewald memiliki garis keturunan Indonesia dari pihak ibunya yang berdarah Belanda dan Ambon, Maluku. Sementara ayahnya berasal dari Suriname. Meski memiliki darah Indonesia, karier sepak bola Riedewald sejauh ini lebih banyak terhubung dengan Belanda. Ia memulai karier di Akademi Ajax Amsterdam, tampil di tim utama, hingga akhirnya memperkuat Crystal Palace selama 7 musim sebelum bergabung dengan Royal Antwerp. Pada Agustus 2024 lalu, Riedewald sempat mengejutkan publik dengan menyematkan bendera Indonesia di bio Instagram pribadinya. Tak hanya itu, ia juga menjawab beberapa pertanyaan dari akun penggemar timnas Indonesia, mengonfirmasi bahwa dirinya terbuka untuk bergabung. Mari kita lihat apa yang akan terjadi, bro.
Waktu yang akan menjawab, tulis Riedewald dalam sebuah pesan di Instagram. Pernyataan ini seolah menjadi angin segar bagi timnas Indonesia yang saat ini tengah mempersiapkan skuad untuk menghadapi jadwal padat, termasuk pertandingan melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa proses naturalisasi Riedewald sedang berjalan. Bahkan pelatih Patrick Kluivert mengaku telah berbicara langsung dengan pemain tersebut untuk meyakinkannya agar segera menyelesaikan semua tahapan administrasi. Kita harap semuanya selesai secepat mungkin karena jadwal pertandingan mendekat, ujar Erick. Kehadiran Jairo Riedewald dinilai penting untuk memperkuat lini tengah dan belakang timnas Indonesia. Dengan pengalaman bermain di level tinggi, ia diharapkan menjadi tandem ideal bagi Tom Haye, pemain naturalisasi lainnya. Apakah menurut Anda Jairo Riedewald adalah sosok yang tepat untuk memperkuat timnas Indonesia? Ataukah Anda memiliki pandangan lain soal pemain naturalisasi? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Apakah langkah naturalisasi ini akan membawa timnas Indonesia lebih dekat dengan kesuksesan di panggung internasional? Mari berdiskusi dan beri dukungan untuk Garuda di masa depan. Mads Hilgers diterpa cedera di klub. Kabar kurang menyenangkan datang dari salah satu bek andalan timnas Indonesia, Mads Hilgers. Pemain kelahiran Belanda ini kembali diterpa cedera serius saat memperkuat klubnya FC Twente pada laga melawan Olympiakos di Europa League 13 Desember 2024 lalu. Cedera ini membuat Mads Hilgers dipastikan absen dalam waktu yang belum dapat ditentukan. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh asisten pelatih FC Twente, Peter Unneken, yang menyebutkan bahwa Hilgers belum pulih sepenuhnya dan tidak akan diturunkan dalam laga tandang melawan Go Ahead Eagles. Proses pemulihan Hilgers diprediksi membutuhkan waktu lama yang otomatis berdampak pada keikutsertaannya bersama timnas Indonesia. Cedera Mads Hilgers menjadi pukulan berat bagi timnas Indonesia, terutama menjelang laga krusial melawan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hilgers merupakan pemain yang sangat diandalkan untuk memperkuat lini belakang berkat kemampuan bertahannya yang solid dan visi bermain yang mumpuni. Di bawah kepemimpinan pelatih baru Patrick Kluivert, Hilgers sebenarnya diproyeksikan menjadi pilar utama dalam formasi pertahanan. Sayangnya dengan cedera ini, absennya Hilgers menciptakan lubang besar yang harus segera ditutup oleh pemain lain seperti Rizky Ridho, Jay Idzes, atau Calvin Verdonk. Sebagai pemain berusia 23 tahun, Mads Hilgers telah menunjukkan performa yang mengesankan baik di klub maupun bersama timnas Indonesia. Hilgers yang memiliki tinggi badan 1,85 meter dikenal sebagai bek tengah tangguh dengan kemampuan membaca permainan yang luar biasa. Setelah berkarir di berbagai level kelompok usia FC Twente, ia akhirnya debut di skuad senior pada 2020. Hilgers juga sempat bermain untuk timnas Belanda sebelum memutuskan bergabung dengan timnas Indonesia pada 2024, usai mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Sejak itu ia telah memainkan 2 laga untuk timnas Garuda, mencetak 2 assist dan memberikan kontribusi besar di bawah asuhan pelatih sebelumnya Shin Tae-yong. Absennya Mads Hilgers tentu menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia. Bagaimana menurut Anda, apakah kekuatan lini belakang timnas masih cukup tangguh untuk menghadapi Australia tanpa kehadiran Hilgers? Atau menurut Anda, siapa yang sebaiknya mengisi kekosongan yang ditinggalkan Hilgers di lini pertahanan? Mari bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Dukungan dan opini Anda sangat berarti bagi perjuangan timnas Garuda di panggung internasional. Wasiat Shin Tae-yong ke para pemain timnas Indonesia. Kisah perjalanan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia selalu menjadi sorotan, terutama setelah dirinya resmi meninggalkan kursi kepelatihan. Dalam 5 tahun masa baktinya, pelatih asal Korea Selatan ini meninggalkan banyak pelajaran berharga dan membangun fondasi kuat bagi sepak bola Indonesia. Tidak hanya soal taktik dan strategi di lapangan, Shin Tae-yong juga meninggalkan pesan yang menyentuh bagi para pemain.
Sintayong mengungkapkan bahwa ketika ia menerima tawaran melatih timnas Indonesia, fokus utamanya bukanlah langsung mengejar prestasi, tetapi membangun fondasi yang kokoh. Saya datang ke Indonesia karena ingin mengubah sistem sepak bolanya. Akarnya harus kuat agar ke atasnya juga kuat, ungkapnya. Pernyataan ini mencerminkan visi besar Sintayong untuk mengembangkan sepak bola Indonesia dari level dasar. Ia percaya bahwa kesuksesan di level senior hanya bisa diraih jika pembinaan pemain muda berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dari usahanya memantau pemain muda di berbagai kompetisi lokal hingga memberikan kesempatan debut kepada talenta baru. Salah satu hal yang membuat Sintayong begitu dekat dengan para pemain adalah toleransinya terhadap budaya dan agama di Indonesia. Ia bahkan mengaku belajar memahami Islam agar lebih mampu menyesuaikan diri dengan kultur pemain. Agama atau keyakinan tidak bisa diganggu-gugat. Saya selalu memastikan jadwal latihan tidak bentrok dengan waktu ibadah, katanya. Sikap ini membuat para pemain merasa dihargai dan hubungan antara pelatih dan tim pun semakin erat. Dalam salah satu wawancara terakhirnya, Sintayong menyampaikan rasa bangga karena telah menjadi bagian dari perjalanan kebangkitan timnas Indonesia. Ia berharap para pemain yang pernah ia latih tetap menjaga semangat dan etos kerja yang telah ditanamkannya. Saya bangga karena telah meninggalkan banyak pondasi di sepak bola Indonesia. Perjalanan ini tidak mudah, tetapi saya puas dengan apa yang telah saya capai, ujarnya. Sintayong juga menegaskan bahwa masa depan sepak bola Indonesia ada di tangan para pemain dan pelatih generasi berikutnya. Tetap bekerja keras, jaga semangat, dan bawa nama Indonesia ke panggung dunia, pesan terakhirnya. Bagaimana menurut Anda warisan yang ditinggalkan Sintayong untuk sepak bola Indonesia? Apakah timnas Indonesia bisa terus berkembang dengan fondasi yang telah ia bangun? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita diskusikan harapan dan masa depan timnas Garuda bersama. Belum juga melatih, Patrick Kluivert tiba-tiba kritik fasilitas timnas Indonesia. Belum genap sebulan menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert sudah melontarkan kritik tajam terhadap salah satu fasilitas utama sepak bola nasional, yakni kondisi rumput di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. Kritik ini ia sampaikan saat memantau langsung stadion pada 13 Januari 2025 didampingi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora Dito Aryo Tejo. SUGBK yang menjadi markas timnas Indonesia dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain mendapat perhatian khusus dari Kluivert. Sang pelatih menggarisbawahi bahwa rumput stadion harus dalam kondisi terbaik agar para pemain dapat tampil maksimal. Stadion ini luar biasa, sangat bagus, tetapi rumputnya memerlukan perhatian lebih. Saya harap saat pertandingan nanti kondisinya benar-benar optimal, ujar Kluivert seperti disampaikan melalui Menpora. Menariknya, isu tentang kualitas rumput SUGBK bukanlah hal baru. Mantan pelatih timnas Sintayong juga pernah mengeluhkan kondisi yang sama. Saat itu keluhan serupa muncul usai laga persahabatan melawan Argentina pada 2023 ketika kondisi rumput dianggap mulai menurun drastis. Sayangnya meski kritik ini telah disuarakan sejak lama, tampaknya belum ada tindakan signifikan dari pihak pengelola stadion. Kini dengan kehadiran Patrick Kluivert, perhatian terhadap masalah ini kembali mencuat. Sebagai pelatih yang memiliki rekam jejak luar biasa di dunia sepak bola, Kluivert tentu memiliki ekspektasi tinggi terhadap fasilitas yang mendukung performa tim. Masalah ini pun memunculkan pertanyaan besar, apakah PSSI akan bertindak lebih cepat dan serius kali ini? Mengingat status Kluivert sebagai pelatih dengan reputasi internasional, PSSI mungkin akan merasa terpanggil untuk segera memenuhi permintaannya. Langkah ini bisa dianggap sebagai upaya untuk menjaga kenyamanan Kluivert sekaligus menjaga citra sepak bola Indonesia di mata dunia. Namun tak hanya rumput stadion, PSSI juga dihadapkan pada berbagai kekurangan lainnya, termasuk kualitas liga domestik. Sejauh ini Kluivert belum secara langsung menyampaikan pendapatnya tentang liga lokal, tetapi bukan tidak mungkin ia akan menyoroti hal ini ke depannya. Jika PSSI serius ingin menjadikan Kluivert sebagai katalisator kemajuan sepak bola nasional, perubahan sistemik tentu harus menjadi prioritas.
Bagaimana menurut Anda kritik yang dilontarkan Patrick Kluivert ini? Apakah PSSI mampu memenuhi ekspektasinya dan memperbaiki fasilitas serta sistem sepak bola nasional? Atau akankah masalah ini terus menjadi pekerjaan rumah yang tak pernah selesai? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita diskusikan bersama demi kemajuan sepak bola Indonesia.